Kedapatan menjadi pengurus salah satu partai, anggota PPS ini diberhentikan. Probolinggo CB News Indonesia, Komisi Pemilihan Umum harus benar-benar memastikan seluruh penyelenggara ad hoc tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri mengatakan, salah satu persyaratan pendaftaran panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara, PPS, adalah tidak menjadi anggota parpol dalam 5 tahun terakhir. Namun terkadang ada warga yang bukan anggota parpol tetapi namanya dicatut sebagai anggota parpol, di sistem informasi partai politik Sipol. Hal ini mengakibatkan calon anggota badan ad hoc tidak memenuhi syarat pendaftaran. KPU Kota Probolinggo bakal melakukan pergantian kepada salah satu anggota PPS Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan, diketahui masih menjadi pengurus salah satu partai. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Ahmad Hudri usai bertemu Ketua DPRD Kota Probolinggo, bersama Ketua Bawaslu, dalam rangka penjelasan tentang pemberhentian salah satu anggota PPS yang dimaksud. Kami bersama Bawaslu diundang Ketua DPRD, terkait pemberhentian salah satu anggota PPS Kelurahan Triwung Kidul, jelas Hudri. Hasil pertemuan tersebut, KPU tetap pada keputusan awal, memberhentikan PPS yang menjadi pengurus partai, dan pihak KPU akan segera mengganti PPS yang dimaksud sesegera mungkin. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo Azam Fikri mengatakan, agar KPU melakukan perbaikan perekrutan PPS, pinta Fikri. Sementara itu Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib mengatakan, setelah menerima adanya laporan dari masyarakat terkait pemberhentian PPS, kami mengundang KPU dan Bawaslu, dengan tujuan hanya untuk mengklarifikasi, apa yang menjadi dasar pemberhentian tersebut, tadi sudah dijelaskan oleh KPU dan Bawaslu. Akhirnya semua sudah menjadi clear, agar supaya nanti tidak memunculkan banyak asumsi, terang Mujib. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ada apa, Pak Ketua? Kami diundang oleh Ketua DPRD karena ada aspirasi masyarakat kepada Ketua DPRD terkait dengan pemberhentian anggota PPS Triwung Kidul. Kenapa mau diberhentikan? Nah, sehingga kami harus memenuhi itu dan menjelaskan termasuk kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan juga hadir ya. Nah, kenapa diberhentikan? Pemberhentian ini sebetulnya pemberhentian biasa. Oleh karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat, ternyata di kemudian hari menurut surat saran perbaikan Bawaslu itu diduga menjadi pengurus partai politik, sehingga wajib bagi KPU menindaklanjuti itu. Nah, sudah clear, kita melakukan respon atas surat saran perbaikan Bawaslu, kemudian kita pleno menetapkan melakukan klarifikasi atas nama yang dimaksud, kemudian setelah itu kita ambil keputusan bahwa keputusan KPU ya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau secara khusus itu diatur di dalam PKPU nomor 8 pasal 35 tentang syarat-syarat, terutama syarat-syarat menjadi anggota BPK, yang salah satu diantaranya bukan menjadi anggota atau pengurus partai politik itu sekurang-kurangnya 5 tahun. Nah, berarti ini temuan. Berarti kecolongan KPU ya? Kecolongan tidak, karena kita sudah melakukan verifikasi sebagaimana ketentuan. Jadi urut-urutannya pada saat mendaftar, kemudian kita terima, ada verifikasi administrasi, kita umumkan. Setelah kita umumkan, ada waktu untuk tanggapan masyarakat, ya apakah ada masalah dengan nama-nama yang mendaftar. Nah, ternyata sampai dengan itu tidak ada. Sampai kemudian yang memenuhi syarat ini
ikut seleksi tes tertulis melalui metode CAT, Computer Assistant Test, ya waktu itu. Nah kemudian diumumkan hasilnya. Pada saat diumumkan hasilnya, belum diumumkan terpilihnya ya, diumumkan hasilnya juga ada waktu untuk masyarakat menyampaikan tanggapan masyarakat. Dan kami tidak mendapatkan tanggapan masyarakat terkait nama-nama yang lulus tes. Nah kemudian kami umumkan lagi dari yang lulus tes itu hasil wawancara untuk mengikuti wawancara. Nah dari pengumuman hasil tes wawancara ini juga ada tanggapan masyarakat, juga tidak ada tanggapan masyarakat. Setelah itu wawancara diumumkan hasilnya, proses-proses itu juga ada waktu untuk tanggapan masyarakat, ternyata tidak ada tanggapan masyarakat. Nah kemudian setelah wawancara diumumkan menjadi anggota PPS terpilih. Anggota PPS itu ada 6 orang, 3 yang dilantik, 3 cadangannya. Nah kemudian dilantiklah yang 3. Nah setelah dilantik diketahui berdasarkan saran perbaikan Bawaslu bahwa ada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam suratan Bawaslu itu yang diduga menjadi anggota dan pengurus partai politik. Nah ini kan kemudian kita dalami dengan langkah-langkah itu tadi, pleno, klarifikasi, kemudian mengumpulkan bukti dukung tambahan dan lain sebagainya, kemudian kita ambil keputusan. Berarti ini nggak bisa untuk dijadikan PPE lagi gitu kalau sudah di... Ini kan bukan pelanggaran yang sifatnya pidana ya, jadi ini kan pelanggaran administrasi. Nah sehingga kita ya sesuai dengan prosesnya ya, yang bersangkutan tentu kalau suatu saat memenuhi syarat oleh penyelenggara yang akan datang ya bisa saja, bisa tidak, bisa iya, tapi kan syaratnya mendaftar. Hasil dari pertemuan ini apa Pak? Apa dianulir? Enggak, tidak bisa dianulir. Sudah bisa ya? Karena surat dari KPU kan udah keluar itu ya? Sudah, jadi ya kami menyampaikan prosesnya. Jadi supaya yang bersangkutan bisa menerima dengan ikhlas. Pak, kan dalam hal ini Ketua DPR tidak punya kewenangan Untuk memanggil, Pak? Kenapa? Iya. Ya, Kenapa kok KPU datang? Nah, mungkin bisa ditanyakan ke Pak Ketua DPRD ya kalau urusan itunya. benar. Cuma bagi kami begini, kami KPU adalah institusi negara, begitu juga dengan DPRD. Siapapun yang mengundang KPU atas nama institusi negara kami pastikan hadir. Berarti undangan ini resmi ya Pak ya? Resmi Ketua DPRD, ditangani Ketua DPRD. Berarti putusan ini tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, Mas. Betul. Sepakat. Iya, apalagi Mas Mahfud. Ya. Tapi yang Kecuali jelas, Mahfud MD. ya, yang jelas nanti di PAW Pak ya. Iya, insya Allah nanti kita minggu depan PAW-nya. Ya. Pak mungkin bisa disampaikan Pak terkait dengan pemecatan PPS yang di Ciliwung ya? Ya, kita nggak usah berkata kasar terkait dengan pemecatan tadi, terkait dengan pemberhentian. Oh iya, pemberhentian ya. Pemberhentian dalam artian bukan tidak dengan hormat, tapi memang karena tidak memenuhi syarat, yaitu belum mengundurkan diri dari partai politik, belum 5 tahun. Oh gitu, cuman itu aja yang jadi permasalahan. Tapi sementara dari KPU kok adanya surat pemecatan atau pemberhentian itu gimana itu Pak? Nah ya, maksudnya kan dasarnya dari itu karena tidak memenuhi persyaratan 5 tahun. Iya. Dari partai politik. Karena masih terikat dengan partai ya, salah satu partai ya. Iya. Oke. Terus tanggapannya sendiri apa Pak? Harapannya sendiri Pak? Ya harapannya ke depan ya pada saat nanti masyarakat yang ingin mendaftar ya memang sudah harus membaca ketentuan awal, syarat-syarat awal apa yang bisa diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Oh gitu ya. Tapi seandainya pun ranahnya ke DPRD ini bener nggak lapornya seperti itu Pak? Ya, kalau ini kan mengumpulkan aja secara untuk audiensi, untuk audiensi audiens aja untuk mempertemukan dari pihak-pihak terkait agar jelas permasalahannya. Oke gitu. Terima kasih Bapak. Kok ada salah satu pertemuan dengan PAW dengan Ketua KPU maupun Bawaslu? Ya, jadi terkait dengan ada beberapa laporan tadi, bukan berapa, ada laporan lah dari masyarakat terkait dengan pemberhentian anggota PPS. Ya? Dalam hal ini kita hanya meminta klarifikasi saja apa yang menjadi dasar.
pemberhentian tersebut, sehingga ini tidak memunculkan banyak asumsi di masyarakat. Kenapa kok diberhentikan, kan begitu. Dan alhamdulillah barusan sudah clear semuanya, tidak ada masalah. Baik yang bersangkutan, KPU dan Bawaslu semuanya sudah memberikan penjelasan yang luar biasa dan dapat diterima secara puas oleh yang bersangkutan. Kenapa? Berarti tadi diberhentikan ya? Ya, jadi itu memang sudah keputusan yang diambil oleh KPU dengan beberapa dasar-dasar, saran dan perbaikan dari Bawaslu, sehingga itu menjadi dasar pemberhentian itu. Ya, tidak ada masalah. Senyampang kita hanya mengawal itu sesuai dengan aturan yang berlaku apa enggak. Untuk penyebabnya apa? Yang bersangkutan sesuai dengan SK ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Hanya itu saja. Memang benar anggota Partai politik. Pengurusnya Pak masih aktif. Salah satu partai. Ya, hanya memang salah satu partai. Masih aktif berarti Pak ya? Sebetulnya tidak. Jadi memang tercatut pada waktu itu di Sipol. Dan itu kejadian banyak hal kan, bukan hanya di salah satu partai saja, di beberapa partai ada namanya tidak ikut-ikut apa tercatut. Nah, yang bersangkutan ini kasusnya seperti itu. Cuman karena memang sudah mekanisme dan prosedurnya yang dilalui sudah selesai dan itu masih dianggap bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.